Saya udah sampaikan dari sebelum reuni 212 dan di reuni 212 saya sudah sampaikan. Sampai hari ini masih belum mau dinyatakan sebagai bencana nasional. Saya nggak habis pikir siapa yang bisikin saudara. Beliau nggak menyatakan ini Aceh, Sumatera sebagai bencana nasional. Ada apa? Saya yakin ada pembisik-pembisik yang tidak benar. Saya bukan menuduh memfitnah. Ini terjadi. Seorang menteri pada saat ke Aceh mendampingi presiden, masyarakat tanya, Pak gimana nih? Aceh mati lampu nih semua. Si menteri langsung jawab, beres Pak, udah nyala semua. Akhirnya presiden pulang, nggak nyala. Menteri berani bohongi presiden. Saudara, itu di depan khalayak ramai, di depan televisi, dia laporan asal presiden senang. Beres Pak, lampu udah nyala semua. Ternyata lampu nggak nyala-nyala, listrik di sana. Berarti menterinya bohong nggak? Yang dibohongi siapa? Itu yang terang-terangan. Nah saya khawatir di belakang ini yang kita tidak tahu, itu banyak yang laporan tuh. Asal Bapak senang, Pak Presiden lapor listrik udah beres. Pak Presiden lapor itu tanah-tanah yang hancur udah diberesin. Pak Presiden lapor lumpur-lumpur udah dikeruk. Pak Presiden lapor mayat-mayat udah dikumpulkan, udah rapi semua. Nah, nanti presiden tanya, betul udah rapi, betul. Perlu gak ada bencana nasional? Nggak perlu Pak. Saya yakin presidennya baik, saya yakin saudara. Karena ada catatan, silakan buka Twitter tahun 2000 saudara 15 tanggal 13 Oktober bahwa beliau minta kepada pemerintah saat itu Jokowi segera umumkan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera sebagai bencana nasional. Jokowi tetap nggak mau. Saat itu kenapa begitu ketat sigap bahwa bencana nasional, giliran jadi presiden sebaliknya. Nah, jadi saya yakin, oh ini ada pembisiknya. Bahwa dalam kondisi seperti ini, baik pejabat maupun ulama, begitu juga rakyat, semuanya harus introspeksi diri. Siap introspeksi diri, Bu? Bu? Waduh, saya kalah sama Abdullah nih. Ibu-ibu matanya ke sono sekarang. Ada tamu yang baru datang tuh. Itu namanya Abdullah, Bu ya. Abdullah Rizik Syihab mau ikut ngaji sama ibu-ibu. Doain Bu biar jadi anak soleh. Biar panjang umur dalam taat, ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu. Lanjut. Nah baik Ibu. Sebelum saya akhiri Bu ya, tadi kan saya katakan kita tidak saling menyalahkan, tapi kita saling introspeksi diri. Tapi di samping itu juga jangan bikin sikap-sikap pernyataan-pernyataan saudara yang membuat orang terheran-heran. Nah, kalau orang Jakarta bilang, Bu, jangan tengil. Orang Sunda bilang apa, Bu? Tengil. Hah? Sama. Sama, jangan tengil. Tahu tengil, Bu ya? Saya repot mengartikan. Tahu kalau orang tengil bagaimana, Bu? Bikin kesel aja. Perilakunya, ucapannya, omongannya tengil udah, Bu. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada yang tengil ya. Kadang-kadang Bu, ada oknum-oknum pejabat kita yang tengil. Nah, ini saya bicara khusus kasus Aceh nih ya, sama Sumatera. Bencana Aceh, bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Kadang-kadang ada pejabat yang perilakunya dan ucapannya tengil. Nah, bukan pada tempatnya, mestinya dia kerja aja. Kita dukung, pokoknya pejabat yang kerja kita dukung. Pejabat minta bantuan, kita bantu sepenuhnya, tapi jangan tengil. Nah, saya contohkan Bu. Ada pejabat yang mengatakan, itu kan bencana di Aceh dan Sumatera, itu kan cuma karena hujan. Dia nyalain hujan, Bu. Bu, hujan disalahin. Ya betul memang, hujan itu pencetusnya terjadinya banjir bandang. Nah, tapi yang jadi persoalan dari zaman Nabi Adam juga ada hujan. Dari Indonesia sebelum merdeka juga ada hujan. Dari dulu di Aceh juga ada hujan. Tapi nggak begini bencananya. Nah, berarti kita selidiki kenapa kok begitu sekarang ada hujan besar, bencana begitu besar datang. Ternyata karena hutannya digundulin. Tanahnya jadi longsor, saudara. Nah, jadi artinya apa? Berarti yang salah bukan hujannya dong. Nah, hujan itu Allah turunkan untuk menghidupkan bumi.
Dan sebagian air itu Allah turunkan untuk disimpan di dalam bumi. Nah, jadi ada yang disimpan di dalam bumi, disimpan di gunung jadi mata air, keluar jadi sungai, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan nyalain air, Allah udah atur itu air. Allah udah turunkan hujan dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Ini air sekian untuk membasahi bumi, air sekian untuk disimpan di dalam bumi, air sekian untuk disimpan di gunung, air sekian untuk dialirkan di sungai. Nah, ini jangan dirusak. Kalau ini dirusak, ya yang terjadi air bah. Nah, kira-kira jelas Bu, nggak Bu? Jadi yang salah hujannya apa orangnya? Manusianya, bukan hujannya. Kok nyalain hujan? Lah kan ini pejabat kan berpendidikan tinggi, yang ngomong jangan sembarangan. Paham Bu? Ini sekedar nasihat, bukan mau nyalain Bu, tapi kalimat begini nih nggak boleh. Nanti akhirnya orang Aceh marah, orang Sumatera marah. Ini kok jadi pejabat tengil ya? Pernyataannya nggak ilmiah, pernyataannya nggak profesional. Nah, ini pernyataannya kayak anak kecil. Anak kecil begitu, kenapa banjir? Karena hujan. Kenapa kenyang? Karena makan. Kenapa lapar? Belum makan. Nah, jadi sepintas-sepintas nyari sebabnya begitu aja Bu. Kenapa rakyat kelaparan? Ya karena nggak makan. Enak aja gitu jawab, tunggu dulu. Kenapa rakyat nggak makan? Oh karena nggak ada kerjaan. Oh karena di rumahnya nggak ada beras. Kenapa nggak ada beras? Karena ngelamar kerja nggak dapat. Kenapa ngelamar kerja nggak dapat? Karena nggak ada lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja nggak ada? Siapa tuh yang bertanggung jawab menyiapkan lapangan kerja? Bu, nah, jangan ntar orang lapar yang disalahin beras. Nah, jadi banjir jangan nyalain hujan, lapar jangan nyalain beras. Kira-kira jelas gak Bu? Baik, saya tambahin lagi. Ada lagi Bu, oknum pejabat yang mengatakan, ah itu kan bencana itu ulah wisatawan. Lah kok wisatawan yang disalahin? Bu, tahu wisatawan? Turis-turis yang jalan-jalan, ada wisatawan dari dalam negeri, ada wisatawan dari luar negeri. Orang lagi liburan jalan-jalan ke gunung, orang lagi liburan jalan-jalan ke laut, wisatawan. Nah, selama ini kan pemerintah kan menggalakkan wisatawan harus banyak datang ke Indonesia. Semakin wisatawan banyak, semakin bergerak ekonomi Indonesia. Kan begitu Bu? Pemerintah mendukung adanya wisatawan yang datang kemari. Tahu-tahu ada oknum pejabat, saudara, yang menyalahkan ini bencana gara-gara wisatawan. Ya kalau bencana gara-gara wisatawan, ya jangan undang lagi wisatawannya. Tutup aja semua pariwisata. Kira-kira jelas gak Bu? Bu? Nah, jelas Bu ya? Jadi bukan karena wisatawan. Kalau memang ada wisatawan yang nakal, yang suka numpuk sampah, yang suka mengganggu kelestarian hutan, ya tangkep aja. Nah, begitu. Jadi jangan wisatawannya yang disalahin. Baik, ada lagi Bu, tiga Bu. Ada pejabat yang bilang apa? Ah itu kan bencana Aceh sama Sumatera itu hebohnya cuma di medsos aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum turun ke Aceh, belum turun ke lapangan, udah ngomong, ini cuma ribut di medsos doang. Nggak boleh. Kalau orang biasa ngomong begitu nggak apa-apa Bu. Tapi kalau pejabat nggak boleh. Apalagi pejabat tersebut bidangnya menanggulangi bencana. Dia mesti turun, lihat. Nah, begitu kalau dia lihat, dia keliling, oh nggak ada apa-apa. Itu hoax, cuma di medsos. Boleh dia bilang heboh di medsos. Tapi kalau dia turun, ternyata ini bencana luar biasa, baru bikin pernyataan. Kira-kira jelas gak Bu? Saya tanya, yang begitu tengil gak? Tengil. Habis ngomong begitu, dihujat oleh masyarakat, diprotes, baru dia turun. Begitu turun dia kaget, iya ternyata benar musibahnya besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi Bu, ada lagi pejabat yang menyepelekan bantuan. Malaysia ikut turun bawa bantuan. Si pejabat bilang, bantuannya nggak seberapa. Ada apa ini negeri? Orang kalau dibantu biar sedikit terima kasih. Oh relawan-relawan dari ormas-ormas banyak yang turun.
Ada Ormas Nahdlatul Ulama, ada Ormas Muhammadiyah, ada Ormas FPI, ada Ormas Hidayatullah. Rame-rame turun nih bawa bantuan. Memang bantuan Ormas nggak seberapa. Ormas duitnya dari mana sih? Tapi paling tidak mereka punya relawan. Ada yang kirim 20 orang, ada yang kirim 50 orang, ada yang kirim bantuan 10 ton, ada yang kirim 20 ton. Saudara bantuannya. Terima kasih aja sama rakyat. Betul, Bu? Orang kalau ngebantu boleh dihina, boleh direndahkan, nggak boleh. Apalagi luar negeri yang membantu, malu. Masa orang Malaysia datang membantu Aceh, dia bawa bantuan, dia datang saudara, tahu-tahu ada pejabat yang ngomong, bantuannya nggak seberapa. Nggak boleh, nggak boleh. Ini kita bukan nyalain, Bu, ya, nasehatin. Malu, akhirnya orang-orang Malaysia marah, akhirnya orang-orang Malaysia ribut di medsos. Saudara, akhirnya kita dihina, dibilang Indonesia bangsa nggak terima kasih lah, bangsa nggak tahu diri lah. Nah, kenapa? Karena yang bicara pejabat. Kalau bukan pejabat yang bicara, Malaysia nggak marah. Oh, ada masyarakat biasa, Malaysia bantunya dikit, nggak marah mereka. Ini yang bicara pejabat tinggi, nggak boleh, ada etika. Nah, Bu, jelas, Bu, jelas, Bu, ya. Nah, kemudian lagi ada yang menarik, ada lagi pejabat luar negeri mau bantu. Saudara, udah nelfon, udah nyuratin, udah menghubungi. Tapi pejabat kita dengan angka menjabat, kami masih mampu, kami tidak butuh bantuan. Ini apa ceritanya? Ya kalau betul-betul mampu nggak ada masalah. Ya sampai hari ini buktinya belum beres. Ini sampai hari ini kan udah hampir berapa nih? Setengah bulan. Ya, belum beres sampai sekarang. Jadi jangan sombong. Kalau ada orang mau bantu, jangan gengsi, Bu. Kalau mau dibantu, jangan gengsi, jangan. Kalau ngutang banyak, gengsi, boleh tuh. Saya nggak mau ngutang, saya masih mampu. Nah, itu cakep, Bu. Ini ngutang doyan, dibantu sombong, kacau gak? Udah kacau udah. Ada negara luar mau bantu, terima, silakan bantu, tapi kasih aturan. Boleh ya masuk ya, tapi jangan macam-macam. Kerjanya betul-betul bantu, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Karena ada regulasinya, ada aturannya. Jangan nanti kamu membawa bantuan tapi bikin hal-hal yang nggak bagus buat Indonesia. Bikin aturan, jangan ditolak bantuan. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Ada lagi pejabat yang ngomong, saudara, dia bilang kita nikmati aja naik Hercules. Anggap tamasya jalan-jalan bisa foto-foto. Apa lagi? Orang lagi menanganin bencana yang dipikirin tamasya foto-foto di tempat bencana. Nah, jadi sekali lagi nggak pantas orang datang ke Aceh, Bu, ya. Tujuannya buat foto-foto, buat lihat bencana, foto sambil senyum. Nggak pantas. Bukan nggak boleh foto-foto. Yang mau foto-foto aja sendiri, nggak usah terlalu diekspos. Apalagi yang ngomong pejabat. Nah, ini apa ceritanya pejabat kok ngomong enak foto-foto, enak naik Hercules, dianggap tamasya, dianggap jalan-jalan. Ini model begini kacau gak, Bu? Sekali lagi, kita bukan mau menyalahkan, bukan mau kasih nasihat, jangan. Ini orang lagi banyak yang susah, banyak yang kelaparan. Paham, Bu? Baik. Nah, saya mau kasih informasi kepada Bapak Ibu semua. Sekarang banyak pihak. Saya waktu di reuni 212 kemarin ini, Bu, di Monas, saya sudah minta kepada pemerintah segera nyatakan bencana Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Maksudnya kenapa, Bu, bencana nasional? Kalau bencana nasional, Bu, ya, nanti semua akan fokus, serius. Nanti juga pengalokasian dananya juga besar-besaran. Dan nanti bantuan luar negeri akan datang juga besar-besaran. Sehingga penanganannya bisa cepat. Nah, ini dulu terjadi pada saat tsunami. Nah, dulu ada tsunami. Kalau nggak salah tsunami yang pertama itu dulu pernah terjadi di NTT tahun 92, zaman Pak Harto. Begitu terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, Pak Harto langsung umumkan bencana nasional. Semua elemen bantu, ormas bantu, luar negeri bantu. Sebentar selesai.
Enggak, Pak Harto enggak malu ngumumin itu bencana nasional. Nah, begitu juga pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, Bu. Begitu terjadi tsunami, saat itu Presiden SBY, Bu ya, langsung umumkan ini bencana nasional. Nah, begitu diumumkan, Bu, semua fokus, semua serius, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua konglomerat, semua ormas, semua dari luar negeri, dari mana-mana datang. Dalam waktu sebentar, rapi dibangun lagi Aceh. Bahkan hanya dalam waktu 1-2 tahun datang ke sana, Aceh seperti nggak ada tuh bekas-bekas bencana, dibangun semua. Jadi nggak usah malu ngumumin bencana nasional. Saya udah sampaikan dari sebelum reuni 212 dan di reuni 212 saya sudah sampaikan sampai hari ini masih belum mau dinyatakan sebagai bencana nasional. Saya nggak habis pikir siapa yang bisikin, saudara. Siapa pembisiknya kok sampai saat ini pemerintah nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Padahal, maaf Bu ya, presiden kita yang sekarang ini orang baik. Saya bisa lihat dulu tanggal tahun 2015 Bu ya, tanggal 13 Oktober tahun 2015. Waktu itu presiden kita belum jadi presiden. Nah, belum jadi presiden, terjadi karhutlah di Riau. Karhutlah itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi hutan dan lahan di Riau tuh sekian banyak ribu hektar Bu ya kebakaran. Nah, begitu kebakaran, saat itu pemerintah, saudara, bertahan nggak mau untuk menjadikannya sebagai bencana nasional. Nah, ketika itu presidennya 2015 Jokowi. Nah, tapi apa yang terjadi? Pak Prabowo ketika itu belum jadi presiden, di Twitternya menulis, segera jadikan ini bencana nasional supaya bisa segera ditangani, supaya bantuan luar negeri itu datang. Kesian ini yang kena bencana di mana-mana. Artinya apa? Dari dulu Bapak Presiden kita sebetulnya udah punya sikap kalau terjadi bencana besar ya bencana nasional. Tapi ketika beliau sekarang menjadi presiden, ternyata nggak begitu. Beliau nggak mau nyatakan ini Aceh, Sumatera sebagai bencana nasional. Ada apa? Saya yakin ada pembisik-pembisik yang tidak benar. Atau ada yang memberikan berita kepada presiden asal Bapak senang. Oh udah beres Pak. Oh udah rapi Pak. Oh udah nggak ada apa-apa Pak. Nggak perlu itu bencana nasional Pak. Udah kita tangani. Saya bukan menuduh memfitnah. Ini terjadi. Seorang menteri pada saat ke Aceh mendampingi presiden. Masyarakat tanya, Pak gimana nih? Aceh mati lampu nih semua. Si menteri langsung menjawab, beres Pak, udah nyala semua. Akhirnya presiden pulang, nggak nyala. Menteri berani bohongi presiden. Saudara, itu di depan khalayak ramai, di depan televisi, dia laporan asal presiden senang. Beres Pak, lampu udah nyala semua. Ternyata lampu nggak nyala-nyala, listrik di sana. Berarti menterinya bohong nggak? Yang dibohongi siapa? Itu yang terang-terangan. Nah, saya khawatir di belakang ini yang kita tidak tahu, itu banyak yang laporan tuh asal Bapak senang. Pak Presiden, lapor, listrik udah beres. Pak Presiden, lapor, itu tanah-tanah yang hancur udah diberesin. Pak Presiden, lapor, lumpur-lumpur udah dikeruk. Pak Presiden, lapor, mayat-mayat udah dikumpulkan, udah rapi semua. Nah, nanti Presiden tanya, betul udah rapi, betul. Perlu gak di bencana nasional? Enggak perlu Pak. Nah, ini berat kalau punya bawahan melapornya yang enak-enak saja. Saya yakin presidennya baik, saya yakin saudara. Karena ada catatan, silakan buka Twitter tahun 2000 saudara 15 tanggal 13 Oktober. Bapak Presiden kita punya Twitter pribadi. Beliau yang tulis di Twitter tersebut, saudara, bahwa beliau minta kepada pemerintah saat itu Jokowi segera umumkan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera sebagai bencana nasional. Jokowi tetap nggak mau. Oh, beliau tetap keras di mana-mana pidato. Minta itu bencana nasional. Bahkan partai beliau yaitu Partai Gerindra ya, partai beliau Partai Gerindra itu ikut dukung presiden. Ini harus ikut dukung Prabowo saat itu belum jadi presiden. Harus bencana nasional. Nah, saat itu kenapa begitu getak sigap bencana nasional? Giliran jadi presiden sebaliknya. Nah, jadi saya yakin, oh ini ada pembisik nih. Ini ada yang beri laporan nggak bener nih. Lampu masih mati, dibilang udah nyala.
saudara, nanti mayat masih banyak yang mesti dicari, dibilang udah rapi. Nah, yang seperti ini bahaya. Bahkan kemarin kan laporannya sedih betul. Presiden belum datang, kemah-kemah nggak didiriin. Udah setengah bulan, begitu presiden mau datang, buru-buru tenda-tenda didiriin. Ini macam apa? Nggak boleh seperti ini. Ya mudah-mudahan lah apa yang kita sampaikan ini bisa didengar presiden. Dan saya bangga, presiden sudah berapa? 3 kali, 4 kali langsung turun ke Aceh, turun ke Sumatera Barat. Bagus, presiden langsung turun, bagus. Jangan dengar lagi tuh dari laporan-laporan yang nggak benar. Dan kalau turun itu hati-hati Pak. Kalau orang di daerah nanti nggak bawa Bapak ke tempat-tempat yang mesti Bapak lihat. Nah, jadi saran saya sampai saat ini tetap belum terlambat pemerintah mengumumkan bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Mudah-mudahan Allah selamatkan Sumatera, Allah selamatkan Aceh. Nah, khusus dari FPI Bu ya, kemarin ini kita sudah memberangkatkan 25 orang relawan. Dan posko-posko FPI di seluruh Aceh, di seluruh Sumatera Utara, di seluruh Sumatera Barat. Dari hari pertama terjadi bencana, kita sudah mendirikan dapur-dapur umum. Nah, untuk mereka bisa makan, bisa minum. Karena anggota FPI pun juga banyak yang kena banjir, banyak juga yang yang meninggal dunia akibat ini. Nah, tapi anggota-anggota FPI yang daerahnya selamat, nggak kena, nah itu kita gerakan semua, bantu ke daerah-daerah yang kena bencana. Dan kalau dalam bencana Bu, ya kita bantu semua orang, bukan bantu FPI saja, bantu semua orang. Dan bukan bantu orang Islam saja. Mau dia Islam, mau dia bukan Islam, bantu. Pokoknya kalau udah namanya bantu bencana, jangan lihat suku, jangan lihat agama. Nah, jangan lihat organisasi, jangan lihat partai. Kira-kira jelas gak Bu? Nah, kemarin Alhamdulillah kita juga sudah relawan yang berangkat 25 orang. Dengan kapal laut itu membawa 20 ton bantuan. Tapi sebelum itu dari hari pertama kita sudah kirim. Nah, kebanyakan kita tidak kirim bantuan dari Jakarta, tapi kita kirim uang. Kita kirim uang ke posko FPI yang ada di Medan. Nah, Medan yang beli segala kebutuhan. Nah, kita kirim yang ke Aceh, ya Aceh yang beli segala macam beras, minyak dan lain sebagainya, bikin dapur umum. Mereka yang dirikan di sana. Nah, karena itu kemarin ini FPI di Jakarta enggak menerima bantuan beras, bantuan makanan, enggak. Kita hanya menghimpun bantuan uang, kirim ke sana, karena di sana kan ada daerah-daerah yang masih berfungsi, ya, yang kita bisa belanja, saudara di sana. Nah, Alhamdulillah semua itu sudah jalan. Doakan, mudah-mudahan para relawan sehat, kerjaan mereka, program mereka berhasil sukses lancar, dan wabil khusus semoga semua korban dari bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara Allah rahmati. Dan mudah-mudahan Aceh juga Sumatera Allah jadikan sebagai wilayah salihah thayyibah makmurah mubarakah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir